KPK mencegah 5 orang bepergian ke luar negeri terkait pengusutan perkara korupsi alat pelindung diri APD COVID-19 di Kementerian Kesehatan. Permintaan pencegahan ini telah diajukan KPK ke Ditjen Imigrasi Kemenkumham. 5 orang yang dicegah ke luar negeri terdiri dari 2 aparatur sipil negara dan 3 pihak swasta. Mereka dicegah ke luar negeri selama 6 bulan ke depan. Kelima orang ini diantaranya Budi Silvana yang pernah menjabat sebagai Kepala Pusat Krisis Kemenkes pada tahun 2020 hingga 2021. Kemudian ada PNS bernama Herman Syah dan ada pihak swasta dengan nama Satrio Wibowo, Ahmad Taufik, dan advokat bernama A. Isdar Yusuf. Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut telah mengantongi sejumlah nama yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat pelindung diri COVID-19. Namun KPK baru akan mempublikasikan nama-nama tersangka saat dilakukan penahanan. Sudah siap jurnalis Universe Ricky Harahap dan juru kamera Quail Joseph dari gedung KPK Jakarta. Ricky, selamat sore. Bagaimana sebenarnya konstruksi kasus dari dugaan korupsi APD COVID-19 ini? Ricky. Ya, selamat sore Stefani dan juga pemirsa. Yang jelas perkara dugaan kasus korupsi ini sudah naik ke tahap penyidikan. Kalau di tahap penyidikan, itu artinya memang sudah ditemukan adanya unsur tindak pidana korupsi, sudah ditemukan minimal 2 alat bukti permulaan yang cukup, dan sudah ada tersangkanya. Dan kita tahu kalau dalam menangani suatu perkara korupsi, KPK di tahap penyidikannya itu kemungkinan besar nantinya masih akan terus melakukan pengumpulan barang bukti lanjutan dan juga mengumpulkan keterangan-keterangan dari saksi-saksi yang bisa menunjang proses penyidikan ini. Tetapi dari pesan singkat yang kami terima dari Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, kalau untuk hari ini memang belum ada agenda pemeriksaan terhadap saksi. Stefani, kita tahu ini kasus besar karena memang nilai proyek anggaran yang dikucurkan untuk proyek pengadaan alat pelindung diri COVID-19 di Kementerian Kesehatan ini mencapai 3,3 triliun rupiah dan kerugian negara ini ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah dan kemungkinan besar akan terus bertambah seiring dengan proses penyidikan ini terus berlangsung. Kita tahu juga ini berlangsung sekitar di Kementerian Kesehatan di tahun anggaran 2020 hingga tahun 2022 dan kita tahu itu adalah masa-masa sulit ketika kita harus bangkit dalam menangani proses pandemi itu sendiri begitu. Dan dari informasi yang diterima juga yang kami terima memang sudah ada tersangkanya, tetapi belum diumumkan kepada publik karena memang selama masa kepemimpinan KPK di era kepemimpinan Firly Bahuri, tersangka ini akan diumumkan ketika berkas perkara ataupun berkas konstruksi perkara ini dinyatakan lengkap. Barulah kemudian nantinya akan ketahuan siapa saja tersangkanya, bagaimana perannya, dan berapa nilai kerugian negara yang ditaksir dari proses dugaan korupsi tersebut. Yang jelas untuk saat ini memang kita masih akan menunggu proses lanjutannya, tetapi upaya preventif juga sudah dilakukan oleh KPK dengan mencekal setidaknya ada 5 orang seperti yang tadi disampaikan di paket pengantar, diantaranya adalah 2 ASN dan juga 3 pihak swasta selama 6 bulan ke depan. Selama proses penyidikan ini masih akan terus dilakukan. 5 tersangka tersebut tadi seperti yang disampaikan adalah Budi Silvana selaku Kepala Pusat Krisis Kemenkes pada tahun 2020 hingga 2021 dan juga ada seorang PNS bernama Herman Syah. Pihak swastanya ada Satrio Wibowo, Ahmad Taufik, dan juga seorang advokat bernama A. Isdar Yusuf. Inilah yang nantinya masih akan kita tunggu bagaimana kemudian proses penyidikan ini masih terus berlangsung. Stefani. Baik, terima kasih Ricky Harahap melaporkan langsung dari gedung KPK Jakarta. Sebelumnya pemirsa, KPK menyatakan telah menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat pelindung diri APD COVID-19 di Kementerian Kesehatan. Tak tanggung-tanggung, nilai pengadaan APD ini mencapai 3 triliun rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi membuka penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan alat pelindung diri atau APD COVID-19 di Kementerian Kesehatan tahun anggaran 2020-2022. Nilai anggaran proyek tersebut mencapai 3 triliun rupiah untuk 5 juta set APD. KPK mengendus adanya dugaan korupsi yang merugikan negara ratusan miliar rupiah. KPK saat ini sedang melakukan proses penyidikan dugaan APD, alat perlindungan diri APD untuk COVID-19 di Kementerian Kesehatan RI tahun anggaran 2022 dengan nilai proyeknya 3,03 triliun gitu ya. Jadi saya kira ini cukup besar proyek APD untuk COVID-19 dan KPK kemudian concern terhadap persoalan ini.
Sementara itu, menanggapi hal ini, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin turut buka suara. Ia membenarkan ada perbedaan harga APD saat pandemi COVID-19 pertama kali muncul di Indonesia. Budi mengaku sudah mempelajari anggaran terkait pengadaan APD tersebut. Ia pun mendukung langkah penegakan hukum terkait dugaan rasuah di kementerian yang dipimpinnya saat ini. Yang penting kita dukung semua langkah penegakan hukum itu. Ada memang saat-saat di mana kita harus mengambil keputusan yang cepat, tapi saya juga bilang semua keputusan cepat itu harus sesuai, tidak boleh ada pressure keputusan. Yang penting adalah niat kita lakukan itu, jangan ada niat ingin memperkaya diri sendiri. Sebelumnya, Kepala Biro Komunikasi Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menyebut kasus itu terjadi sebelum era Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan tersangka. Namun, KPK belum merilis secara gamblang ke publik. Identitas para tersangka akan diumumkan secara resmi oleh KPK saat dilakukan penahanan. KPK pun menyayangkan gelontoran dana besar dari pemerintah untuk perlindungan keselamatan dan kesehatan warga negara dalam menghadapi pandemi justru disalahgunakan melalui praktik-praktik korupsi seperti ini. Tim Liputan, BNews.